oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka dalam setiap harinya kita melaksanakan pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan baik. Nah, sebelum kita laksanakan, saya ingin absensi dulu nih ya. Anak-anak ini siapa saja yang tidak hadir? Adelina? Hadir. Hadir. Agustian? Hadir. Ahmad? Terima kasih banyak. Jadi anak-anak tetap semangat hadir setiap saat di sekolah. Dan apa yang sudah kalian kerjakan barusan berdoa itu mendapatkan rahmat ya. Yang berdoa itu adalah senjatanya umat muslim ya. Supaya apa? Supaya yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya karena kita cinta terhadap air Indonesia, kita buktikan kita nasionalis kita. Kepada Ananda yang siap, yang monggo di tengah untuk memandu teman-temannya. Pada semuanya dalam berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. 1, 2, di sana aku berdiri, jadikan dulu ibuku. 1, 2, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. 1, 2, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak duduk kembali. Bangsa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya mengingatkan kita kepada para pahlawan yang telah membawa kita merdeka. Ya, dengan zaman yang sekarang ini juga anak-anak sudah mulai berkembang dengan adanya teknologi. Kedepannya bisa untuk memajukan dan mencapai masa depan yang lebih cerah. Sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya anak-anak kita melakukan teknik yang namanya teknik stop. Pak Guru pernah memberikan informasi ya tentang teknik stop. Apa itu ya? Stop dulu. S itu ya stop, berhenti dari semua aktivitas dulu.
Ya, sebelum kita akan belajar, jadi semuanya berhenti, stop, tangannya di meja semuanya. Terus setelah semuanya berhenti, kita tarik nafas dalam-dalam. Ya, hembuskan lewat mulut, perlahan. Tarik lagi. Keluarkan secara pelan-pelan. Lalu setelah itu yang kedua, observasi, kita mengamati apa yang kita rasakan di dalam tubuh. Ya, bergetarkah di dalam tubuh kalian tentang sirkulasi udara yang berembus melalui hidung? Ya, terus masalah berat, belum apa-apa, belum belajar, udah pikiran dulu, wah nanti ini gimana ini, ya. Jadi lupakan dulu sejenak, kita lakukan teknik itu supaya agak rileks. Nanti saya kasih ini ya, instrumen supaya kalian bisa tenang dan mencoba tutup mata, kalian tarik nafas, ya, hirup udara yang ada di sekitar kita. Setelah itu ditahan dan kamu rasakan di anggota semua tubuhmu. Ya, kamu nanti akan bisa merasakan sendiri. Ya. Setelah itu nanti saya kasih aba-aba untuk berhenti. Bisa, anak-anak? Bisa, bagus. Ya, oke. Coba saya bukakan instrumennya. Setelah itu kita akan mulai ya. Oke, ya, kita mulai hitungan 1. Keluarkan secara perlahan-lahan. Ya. Rasakan apa yang ada di tubuh kalian. Mungkin rasa lelah, letih, juga yang ada di pikiran kalian. Lupakan sejenak beban dan pikirkan yang tenang. Ada yang menangis sampai terlalu. Mungkin ingat kepada bapak ibu yang ada di rumah. Gak apa-apa. Itu adalah bukti bakti kepada kalian, ya. Sebagai anak, kalian belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah, dibuktikan dengan keaktifan, kerajinan di sekolah. Sudah tenang, ya. Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, dari Mapel IPAS, ilmu pengetahuan alam. Tentang tumbuhan. Nah, anak sudah diberi tugas di rumahnya, ya kan? Untuk merawat, menyiram setiap hari tentang tanaman yang ada di rumah kalian. Nah, dari itulah materi ini kita akan bahas lebih lanjut lagi, selanjutnya dengan pembelajaran yang kemarin. Kita mengamati lingkungan sekitar rumah. Kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelum itu saya mau tanya nih ya, makhluk hidup, tahu nggak makhluk hidup? Makhluk hidup ini apa saja, ayo? Makhluk hidup? Siapa yang tahu? Makhluk hidup ada 3, tumbuhan, hewan, dan manusia. Terus kira-kira tumbuhan perlu dirawat nggak? Kenapa perlu? Ayo, kenapa? Kalau gak dirawat akan mati. Kalau nggak dirawat akan mati. Betul ya. Jadi namanya makhluk hidup semuanya perlu kasih sayang, dirawat. Ya, manusia juga gitu. Siapa yang merawat kalian? Orang Orang tua. banyak. Sama juga tanaman. Kamu punya tanaman di rumah, dirawat ya, disiram setiap hari, pagi, sore, ya kan? Kalau punya pupuk, dikasih pupuk ya supaya tumbuhnya menjadi sehat. Nah, bahan bekas sudah. Bagus. Udah yang tanam udah ada berapa? Nah, baiklah, anak itu pertanyaannya tadi sudah saya lombakan. Sekarang kita akan menyimak kelanjutan dari tumbuh. Apa yang
pelajari. Kita akan pelajari hari ini tentang di sini ya. Pak Guru menggunakan ini aja ya. Ini bukan alat pukul ya, tapi karena Pak Guru tidak punya alat untuk menjikan. Nah ini ya. Yang pertama ada akar ya, bagian tumbuh-tumbuhan ya. Diingat anak-anak ya. Ada akar, ada batang, ada daun. Nah di sini juga ada fotosintesis. Di sini ada juga proses dan manfaat yang dibawa sendiri tumbuhan berkehidupan berkembang biakan tumbuhan. Apa perlu berkembang biak? Kenapa ya? Kok perlu sekali berkembang biak tumbuhan? Apa? Untuk kelangsungan hidup yang pertama. Yang kedua, kalau tumbuhan tidak berkembang biak kan nanti kan banyak tumbuhan yang mati. Ya, jadi tumbuhlah yang baru dengan manfaat sebagai sumber kehidupan. Terus ini bagian-bagian tumbuhan di situ kelihatan mana gambarnya? Kelihatan? Nah itu bagian-bagian tumbuhan. Iya ya. Tumbuhan. Di situ juga ada batang berfungsi sebagai penyokong dan pengangkut air dari bawah ke atas ke randas, dan juga serta mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, tadi kan proses makanan melalui fotosintesis itu kan di daun. Nah, terus dikirimlah makanan itu zatnya ke dalam bagian-bagian tumbuhan, batang itu termasuk pengangkut air juga menyokong. Dan yang di bawah sendiri adalah akar. Akar berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan. Jadi kalau nggak ada akarnya itu kalau kena angin itu akan mudah roboh. Nah, akar itulah juga yang akan. Ada batang berkayu. Ya pernah kan kalian lihat seperti itu ya. Ciri-ciri batangnya keras, warnanya coklat, sulit dipatahkan. Ya, sangat alot sekali ya. Terus juga ada batang berasah. Ya, ciri-cirinya batangnya lunak, warnanya hijau dan mudah dipatahkan. Biasanya kalau yang ini, yang lunak ini, batangnya apa ya? Selada. Apa lagi? Ciri-cirinya sudah kelihatan ya. Pokoknya kalau yang berserat, warnanya coklat, itu sulit kalian patahkan. Ya, jadi alat itulah perbedaan batangnya. Terus daun. Daun adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Yaitu tadi tempatnya dia berproses untuk berubah dengan atau menjadikan makanan. Ya, di situ ada helai daun, ya, ada tulang daun juga tulang daun. Antara lain adalah tulang daun menyirik. Pernah ingat gak pelajaran kemarin? Ingat. Tulang daun menyirik. Jadi antara apa sudutnya itu bertemu. Ya. Terus juga ada yang tulang daun menjari. Ada tulang daun melengkung dan tulang daun sejajar. Kalian kemarin kan sudah kita pelajari yang itu, ya. Kita akan lanjutkan materi, tapi sebelum itu kita relax dengan ice breaking. Anak-anak boleh maju depan semuanya. Kita sini punya. Nah, kita dulu supaya nggak tegang, ya. Oke, ya di sini yuk, di sini juga, ya. Oke, ayo di sini. Ayo berbentuklah setengah lingkaran, Ayo yang mepet. Mepet. Satu-satu, ya. Oke, siap. Nah, ya.
Terus jeruk. Jeruk ini adalah ayat lalu empat. Nah, oke, lalu empat. Terus ini jeruk. Nanas. Bagus. Konsentrasinya bagus. Nanas. Anggur. Depannya. Ayo sini. Tadi jawab ke sini. Jawab ke. Ya, oke. Sekarang udah di situ. Ya, kamu ya. Karena kamu udah fokus. Sekarang tugasnya apa nih anak-anak nih? Bisa lagu apa? Ini apa? Cicak, ya. Oke, tepuk tangan. Kita akan fokus lagi. Kita akan mulai dari anggur. Anggur. A, ada kelompok B, ada kelompok C sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Pak Guru sudah membaca tentang kesiapan belajar kalian. Ya, kali ini ada kelompok A. Siapa saja kelompok A? Boleh mengacu kanannya jangan. Oke, ya. Sumber kehidupan ini akan saya berikan tugas kepada kalian sesuai kelompok masing-masing ini di pada kelompok C. Ya, nanti kalian boleh berkolaborasi, berdiskusi untuk pengisian tugas yang itu ya. Terus lembar berikutnya di kelompok B, kalian boleh berdiskusi ya sini dan ini juga. Nah ini untuk kelompok B. Dan untuk kelompok A, kalian juga mengisi tugas yang berbeda. Ya, oke. Boleh ditulis nama. Ya. Namanya siapa terserah, Adel apa Ila terserah. Nah, terus di sini kamu tulis juga namanya siapa, Afif apa Sofia. Ini dipilih siapa yang mau menulis. Siapa? Sufal. Oke. Terus ya namamu. Maka boleh. Itu namanya kamu udah apa? Di sini namanya kamu juga tulis bagian. Kelas, nomor juga tahu juga ini ya. Terus ini batang. Fungsinya batang tadi apa? Fungsinya daun untuk apa ya? Fungsinya batang untuk penyokong tumbuh-tumbuhan. Tulis. Oke, tiga lalunya, tiga fungsinya ya. Fungsinya dari bukan daun tadi. Fungsi buah. Benar. Buah. Ya. Baiklah, anak-anak, tugasnya sudah selesai semua ya. Bagus ya. Nah kali ini kita presentasikan hasil pengerjaan tugas di kelompok mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofarina Fadlia. Saya ada di kelas 4 IV. Saya dari kelompok A. Dan sekarang saya akan menjelaskan atau mempresentasikan fungsi bagian tumbuhan. Fungsi akar tumbuhan itu menunjang berdirinya tumbuhan. Jadi apabila tidak ada akar, tumbuhan itu akan mudah roboh dan tidak akan bisa
konsentrasinya. Konsentrasi pada tumbuhan. Ya. Batang daun. Daun umumnya berwarna hijau. Ya. Terus Sebagai penopang daun. nah, yuk ganti kunci air. Silakan. Ya. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Aditya dari kelompok C. Saya akan menjelaskan tentang bunga. Ya. Silakan. Bunga alat berkembang biak. Ya. Terus dibaca. Dibaca lagi. Dari tugas tadi, ya, nanti kita akan mengumpulkan tugas yang telah Bapak berikan. Nah, sekarang berdasarkan dari hasil analisa di sini, lalu juga kalian juga bisa mengerjakan tes tertulis ini dengan kelompok masing-masing. Ya, ini adalah soal tes tertulis. Saya berikan tugas sebagai tugas tambahan dari tugas kelompok yang pertama tadi. Saya berikan. Dan tidak lima saja ya. Nah, ya, siapa yang mau menulis? Ya, siapa yang mau? Simpan dulu tugasnya. Nah, kita akan melanjutkan pada sesi kegiatan akhir. Ya. Kalau tidak, kali ini bahagia. Kenapa bahagia? Kenapa? Oh, karena pelajarannya seru. Apa lagi? Ada pilihan gandanya. Ada pilihan gandanya. Siapa lagi? Ada isiannya. Ada isiannya. Terus dari tumbuhan tadi yang sudah disebutkan beberapa bagian tumbuhan, mungkin ada yang ingin kalian sampaikan atau ada yang ingin kalian tanyakan tentang tumbuhan tadi. Ada? Tumbuhan ini memang pada saat itu memproses makanannya atau dia mencari makanannya memang dengan cara berfotosintesis. Kenapa? Karena tumbuhan ini autotrof. Ya, autotrof dia mengolah makanannya sendiri, ya, tanpa dia bergerak. Ya, prosesnya adalah dengan menggunakan cahaya matahari yang berulang-ulang sebagai ini proses menjadikan makanan kepada tumbuhan. Ya, kalau hewan sama manusia, ya, itu kita bergerak untuk mendapatkan makanan. Nah, karena tumbuhan tidak bisa kemana-mana, ya, karena tumbuhan tetap di tempat berdiri kokoh dan tidak bisa bergerak, dialah baru fotosintesis. Jadi makanannya tanpa kita mencari sudah bisa diolah di tempat seperti daun tadi itu. Itu pelajaran hari ini. Pasang kamu bagaimana? Kamu boleh tuliskan di sini. Kamu boleh beri gambarkan di sini bunyinya seperti apa. Nah ini boleh. Nah di sini. Oke. Gambarkan itu sudah gambar. Gambarnya diisi apa-apa ada ya. Coba. Kasih nama ya, kasih nama. Namanya kalian, nama. Oke. Tempel aja. Ya, tempel lagi. Berjejer. Yuk. Yang sudah boleh ditempel di sini.
Ayo, yang lain juga. Langsung ditempel di bawah. Kasih emojinya. Perasaan kalian gimana? Ayo, ditempel. Ya. Ya, kalau sudah. Terus yang mana satu? Gambar satunya mana? Oh ya. Ya, perasaan kamu gimana? Ini lembar tadi boleh dikumpulkan setelah selesai. Kembali balik semuanya sudah diisi termasuk perasaannya. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin bacakan dulu nih anak-anak ini tadi ya. Rasanya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Kita ini dari kelompok mana tadi kalau saya bacakan di sini ada Agustia, ada Citra, berarti ini kelompok A ya. Di sini emojinya dicetak senang ya, dia tertawa berarti dia senang pelajaran hari ini yang sudah dikerjakan. Terus dari sini juga ada Ulfa, ada Yulia, ini bagian kedua yang A ya, kelompok A dia memberikan emoji love. Nah, berarti dia suka ya dengan pelajaran apa yang kita kerjakan hari ini. Dan memberikan emoji senang. Apa alasannya yang boleh disebutkan? Kenapa alasannya kau beri emoji begitu? Karena Aris pelajaran hari ini Ya. Pelajaran hari ini sangat seru dan bermanfaat. sangat seru dan bermanfaat. Oke, tepuk tangan semua. Barokah kelak akan digunakan untuk kalian semua menggapai masa depan. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum saya akhiri, lebih baik alangkah baiknya doa dulu ya sebelum kita mengakhiri sesi ini. Teman ini, pada yang mungkin ada yang mau menyiapkan siapa? Oke, sekarang Anda Ferdian. Siap berdiri.